Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pasti sangat luar biasa. Iya, kakak juga sangat luar biasa. Karena itu adik-adik kita hari ini boleh bersekolah Minggu. Adik-adik kakak harap adik-adik tetap semangat ya. Walaupun kita hanya bertemu seperti ini. Nanti kita doakan supaya kita bisa berkumpul lagi seperti sekolah minggu yang sebelum-sebelumnya. Nah adik-adik sekalian, sekarang untuk mulai sekolah minggu kita, mari kita bernyanyi. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dulu. Kita menyanyi lagu Kasih Sukacita, Damai Sejahtera. Adik-adik ingatkan lagunya? Oke, kalau adik-adik ingat lagunya, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita siap untuk melakukan gerakannya? Ayo kita bernyanyi. Musik! Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ayo adik-adik, kita pakai gayanya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyi tentang 9 buah-buah roh. Wah luar biasa ya. Adik-adik sudah melakukan salah satu dari itu enggak? Pasti sudah, kakak yakin sekali. Nah untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Bagaimana ya sikap berdoa? Seperti biasa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah Tuhan Yesus dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Ya, amin. Nah, sekarang adik-adik, kakak mau adik-adik kita untuk bernyanyi lagi. Bernyanyi apa ya? Bernyanyi lagunya begini. Aku diberkati. Ya, pasti adik-adik ingat ya lagunya. Kakak yakin adik-adik juga ingat gerakannya. Nah untuk itu kakak undang lagi ya adik-adik untuk bangkit berdiri yang semangat. Nanti setelah lagu ini baru kita akan mendengarkan cerita dari kakak Frigia. Jangan lupa adik-adik harus siapkan apa? Alkitabnya. Nanti waktu kakak Frigia menceritakan tentang firman Tuhan, adik-adik harus siapkan diri. Kita siapkan telinga kita
kita siapkan mata kita supaya kita boleh mendengarkan semua firman Tuhan itu, lalu kita akan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke deh adik-adik, sekarang kita bernyanyi yuk. Aku diberkati. Oke, sudah siap? Yuk kita nyanyi lagu. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati. Semua diberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Frigia di Sekolah Minggu GKI Banjarbaru. Wah, kakak udah lama banget nih gak ngajar adik-adik di Sekolah Minggu. Kakak kangen banget sama adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Frigia, adik-adik bisa siapkan Alkitabnya, bisa ditaruh dulu di samping. Kemudian waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah memberkati kami dari bangun tidur hingga saat ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan cerita tentang-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan, agar bisa menceritakan cerita-Mu dengan baik. Begitupun kami juga Tuhan, agar bisa mendengarkan cerita-Mu dan dapat kami lakukan di hari tiap hari kami Tuhan. Berkati mata dan telinga kami Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Alkitabnya tadi mana? Iya, sekarang kita buka dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai ke 27 dengan perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kita baca sama-sama ya. Pada sewaktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya.
lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dan dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambut lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang pada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin. Bisa ditaruh lagi Alkitabnya. Mari kita dengarkan Kak Frigia berbicara, bercerita. Oke, adik-adik pernah nggak ya ngeliat temen-temennya, misalnya nih adik-adik bawa bekal, tapi temen yang satunya nggak bawa bekal adik-adik. Pernah nggak? Atau adik-adik misalnya beli jajan di depan gereja, kemudian ada teman adik-adik yang nggak bisa beli jajan karena uangnya nggak ada atau dia udah habis uangnya. Pernah adik-adik? Pasti semua ya, kakak juga pernah. Waktu zaman dulu, waktu kakak masih SD, kakak sering dibawain bekal sama mama kakak. Kemudian ada teman kakak yang dia nggak bawa bekal, ternyata karena dia kesiangan adik-adik, terus nggak sempat bawa bekal, bikin bekal juga nggak sempat mamahnya, karena mamanya sibuk. Kemudian pas kakak lihat dia nggak bawa bekal, apa yang kakak lakukan? Iya, kakak berbagi. Nah, di dalam Markus ini tadi, Tuhan bilang adik-adik bahwa kita nggak cukup hanya melakukan perintah Allah. Perintah Allah ada 10 di Keluaran ya. Nah, kemudian di Markus 10 ayat yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, adik-adik, di dalam kitab ini yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan adik masing-masing itu berbagi nggak hanya saat adik-adik kaya loh, nggak perlu saat adik-adik banyak uang. Tuhan di sini tadi mengajarkan kasih, yaitu kasih apa adik-adik? Adik-adik tahu? Kasih tentang berbagi adik-adik, berbagi yang kakak bilang tadi. Kalau adik-adik berbagi nggak perlu saat adik-adik kaya atau uangnya banyak sekali. Adik-adik bisa berbagi dengan cara-cara yang sederhana seperti kakak bilang tadi. Kalau adik-adik ada jajan yang berlebih, ada bawa bekal, atau teman-temannya nggak bawa bekal, atau dia belum bisa beli, duitnya nggak cukup dikasih sama mama papahnya, tapi adik-adik punya, misalnya adik-adik punya 2 permen. Adik-adik nggak mungkin makan 2 permennya ya, pasti makan 1 dulu. Yang berlebihnya, kalau teman-temannya ada teman adik-adik yang nggak punya permen, adik-adik bisa kasih ke dia, pasti dia senang banget. Hal-hal yang sederhana itu bisa membuat orang lain senang adik-adik. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk selalu berbagi, selalu memberi kasih. Nah, saat ini Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi. Di dalam kitab ini juga seseorang yang Tuhan bilang untuk menjual hartanya lalu membagikan ke orang-orang miskin, dia melakukannya nggak adik-adik?
Enggak ya, dia langsung pergi dengan kecewa. Dia pasti mikir, harta aku dijual lalu dikasih ke orang miskin. Aduh, sisa sedikit deh hartaku. Pasti begitu ya. Adik-adik, ini boleh dicontoh atau nggak boleh? Nggak boleh ya, nggak boleh dicontoh adik-adik. Seberapa banyak harta yang adik punya, ataupun barang-barang yang adik-adik punya, sebisanya, semampunya, saat orang lain membutuhkan, kita bisa berbagi adik-adik, nggak boleh pelit sama orang lain, oke? Oke, adik-adik, kakak punya aktivitas. Adik, aktivitas kali ini gampang banget. Adik-adik bisa siapkan HP, kemudian minta tolong kepada mama papa atau orang dewasa lainnya untuk merekam adik-adik, kemudian bisa kirim ke grup WA. Nah, isinya yaitu ini. Aku mau berbagi kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepadaku. Jangan lupa direkam dan kirim ke grup Sekolah Minggu GKI Banjarbaru ya adik-adik. Adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Engkau telah memberkati mata, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Walaupun sederhana, kiranya Engkau memberkati firman pada hari ini Tuhan, agar dapat kami lakukan dengan tulus, dengan ikhlas dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan, atas apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi. Wah, bagus sekali ya firman Tuhan kita yang sudah disampaikan oleh Kakak Frigia tadi. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik mau melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah adik-adik kerjakan ya apa tugas dari Kakak Frigia. Nah adik-adik juga sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita bernyanyi satu buah lagu lagi, yaitu mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oke? Nah kalau gitu kita bangkit berdiri lagi. Yuk adik-adik, kita bernyanyi lagi. Musik! Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Telinga Tuhan mendengar apa yang kita ucap. Ucap yang baik, ucap yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berucap jahat. Ingat, Tuhan mendengar. Sekali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Telinga Tuhan mendengar apa yang kita ucap. Ucap yang baik, ucap yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berucap jahat. Ingat, Tuhan mendengar. Ingat, Tuhan Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan dan semuanya. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Jangan sedih adik-adik,
Karena minggu depan kakak-kakak sekolah minggunya akan selalu hadir buat adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan untuk adik-adik sekalian. Nah adik-adik, nanti kan ada lomba bernyanyi. Kakak harap adik-adik semuanya yang ada di sini yang menonton video ini harus mengikuti lomba nanti. Oke? Nah, untuk persyaratannya adik-adik bisa langsung kepoin channel di GKE ya, di channel gereja kita. Oke? Oke, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita tutup dengan doa ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Sudah? Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang telah Kau berikan pada hari ini, termasuk firman-Mu yang luar biasa. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami, ya Allah Bapa, Engkau selalu menyertai kami. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk kami supaya kami selalu sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga boleh Engkau kuatkan, kami juga boleh Engkau berikan rezeki yang berlimpah-limpah berupa orang tua yang baik, saudara-saudara yang baik, keluarga yang baik, teman-teman yang baik, semua yang baik ya Allah Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami juga mau berdoa supaya hari-hari kedepannya kami boleh lebih baik lagi. Kami boleh melakukan segala firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Inilah doa kami di tangan pengasihan anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.